Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto, GEMAS, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Sosial, Kemensos, RI, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Mei 2025. Mereka menyuarakan penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Masa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah tidak melupakan catatan kelam pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi selama masa Orde Baru. Dalam aksinya, GEMAS menilai bahwa Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan nasional lantaran terlibat dalam berbagai pelanggaran berat selama menjabat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyatakan keterbukaannya untuk berdialog terkait isu tersebut. Namun, menurut GEMAS, hingga saat ini tak satupun surat atau permohonan audiensi yang mereka kirimkan mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Kemensos. Menurut masa aksi, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan memicu kontroversi dan merupakan pengkhianatan reformasi. Sampai saat ini, aksi penolakan gelar pahlawan terhadap Soeharto masih berlangsung di depan Gedung Kementerian Sosial, di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Teman-teman, saya Bivitri Susanti, akademisi hukum tata negara utama, dan tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau komunitas pemerhati dan pembelajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Saya ada di sini sampai menyebut Soeharto bukan pahlawan 3 kali, justru karena saya belajar hukum. Teman-teman aktivis di sini yang melihat langsung korban, yang merasakan langsung, tapi kami juga dari segi hukum ingin memberikan catatan bahwa kalau Soeharto dijadikan pahlawan, ini bukan sekedar gelar atau boleh dikubur di Taman Makam Pahlawan atau apapun. Dan ini bukan kebencian personal, tapi ini soal hukum dan catatan sejarah bangsa ini. Sebagai orang-orang yang belajar hukum tata negara, kami belajar bahwa bahkan amandemen konstitusi yang sekarang bikin kita bisa punya presiden cuma 2 periode, dulu Soeharto 32 tahun, 7 kali dia dipilih lagi, sekarang cuma 2 kali maksimum. Bahwa kita punya mahkamah konstitusi, seberapapun kita sering kritik, tapi bisa ada forum buat kita men-challenge undang-undang ITE, men-challenge undang presidential threshold, bahkan kita turun ke jalan waktu peringatan darurat karena waktu itu ada putusan MK yang bagus yang membongkar praktik-praktik kantor politik. MK juga dibangun karena gagasan reformasi, pemberantasan korupsi, kemudian penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, otonomi daerah, semua sekarang sedang dibalik. Demokrasi Indonesia lagi jadi putar balik nih. Kalau kita di jalanan yang luas ini, kita bukan belok lagi, tapi kita udah putar balik, teman-teman. Putar balik karena otonomi daerah balik lagi sekarang jadi resentralisasi, pelanggaran HAM berat sampai sekarang tetap belum tuntas, korupsi apalagi, KPK-nya dibunuh dan lain sebagainya. Dan salah satu titik puncaknya adalah ketika orang yang dulu membuat, kalau istilah politiknya itu political opportunity untuk bikin kita jadi seperti yang sekarang, bahkan mau dijadikan pahlawan. Bayangkan. Dan mari kita baca konteksnya dengan keinginan pemerintah untuk mengubah buku sejarah. Jadi ini bukan, lagi-lagi bukan like and dislike. Kalau ada yang masih bilang, ya kita maafkan, namanya juga manusia dan lain sebagainya. Ini bukan relasi-relasi yang sifatnya antar manusia. Ini adalah relasi antara warga dengan negara, dengan ganjalan hukum yang sampai sekarang belum selesai, yang dilakukan oleh orang yang akan dijadikan pahlawan. Apa sih pahlawan? Saya sendiri sama teman-teman sering bercanda-bercanda, emang pahlawan itu apa sih Kak? Gitu. Apa yang membuat seseorang bisa jadi pahlawan? Kenapa misalnya perempuan juga jarang yang bisa jadi pahlawan? Atau kalau bukan elit juga nggak akan bisa ada jadi pahlawan. Dan kalau elit, betapapun dia punya catatan kelam, bahkan teman-teman dalam hukum tata negara, persiapan menuju pemahlawanan Soeharto sudah dimulai sejak lama. Salah satunya dengan katanya MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR. Saya harus kasih klarifikasi, nggak mungkin. Karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi, dia nggak bisa membuat TAP MPR baru yang mencabut nama siapapun dari TAP MPR. Pidato boleh, tapi bikin TAP MPR lagi tidak bisa. Nah, jadi bahkan secara hukum nanti juga akan ada masalah-masalah turunan kalau mau dipaksakan betul keinginan penguasa sekarang untuk menjadikan Soeharto pahlawan.
Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, Soeharto tidak boleh jadi pahlawan. Karena itu artinya kita akan menghilangkan fondasi dari perjalanan politik dan tata negara yang selama ini sudah kita alami 27 tahun paling tidak. Seperti ibaratnya dia adalah apa yang kita injek nih. Mau diruntuhkan dengan menjadikan Soeharto pahlawan, kita semua akan jatuh. Rusak semua reformasinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.